Siap. Selamat siang, bersama saya Dimas dari Marketing Communication Badak Perkasa Group. Ini kita kedatangan tamu dari Mas Yosep nih, namanya Mas Yosep. Ini kalau saya lihat kayaknya masih milenial ya, masih muda. Kayaknya lahiran tahun 87 Mas ya? 87. 87. Jadi artinya cuma beda 3 tahun sama saya. Tapi sudah berani ambil rumah. Nah, di acara kali ini kita coba kupas nih, apa sih yang menyebabkan Pak Yosep itu ingin mengambil rumah nih di Triraksa Village. Jadi kita ingin tahu trik-triknya sehingga masih banyak milenial yang lain yang punya penghasilan tapi dia bingung cara dapetin rumah. Nah, itu bisa diceritain nggak ke kita nih Pak Yosep, kenapa bisa ambil rumah di Triraksa Village? Ya kalau dari saya sih lokasinya enak, terus jalannya itu luas lah. Jalannya luas. Ya, Ya. meskipun jauh dari kerjaan. Oh, memang kerjanya di mana, Mas? Di Grogol. Oh, di Grogol. Di Grogol. Artinya mengambil rumah di Grogol, tapi untuk ke lokasi kerja itu kira-kira berapa lama? Ada estimasi nggak? Pernah nggak nyoba? Sering ke sono sekitar perjalanan 2 jam. 2 2 jam perjalanan. Ya. 2 jam ya. Tapi memang ada lagi nggak sih, Mas Yosep, ketika kita ingin ngambil rumah sih, apa sih yang ditawarkan oleh marketing Triraksa? Apakah prosesnya mudah atau apa yang menjadi alasan Pak Yosep mengambil rumah di Triraksa selain tadi jalannya luas, kemudian dekat dengan area-area yang strategis gitu ya? Ada lagi nggak? Apakah memang prosesnya itu sangat mudah gitu di Triraksa? Ya kalau proses sih cepat ya, hitungannya cepat, terus DP juga nggak terlalu gede lah. Cukup Oke. untuk kantong-kantong rakyat jelata kayak gitu. Pakai bahasa rakyat jelata segala ya. Jadi artinya mungkin dengan range yang kita bekerja di perusahaan sebetulnya bisa ngambil rumah ya Pak ya? Bisa, sangat bisa. Tapi teman-teman kita kenapa sih, apa sih yang menjadi ketakutan kita bahwa anak muda itu bisa ngambil rumah gitu Mas Yosep? Menurut Mas Yosep bisa nggak ngasih pandangan? Apakah seharusnya kita nunggu mapan dulu, nunggu kaya dulu, atau ternyata dengan gaji segini pun saya bisa gitu? Mungkin pemikirannya emang nunggu punya duit dulu kali, mungkin pemikirannya. Ya. Kalau saya kan enggak, yang penting dijalani dulu. Dijalani dulu, jadi artinya tapi dijalani juga kita perhitungkan juga Ya, kan? Kita harus perhitungkan. diperhitungkan. Oke, terus nih tujuannya mau ngambil rumah nih di sini, apa nih tujuan Pak Yosep nih? Ya tujuan saya sih untuk istri kelak ya soalnya. Untuk istri kelak, berarti bentar lagi mau nikah dong? Ya rencana tanggal 11 nanti. Oh, insya Allah. Nah, kita doakan semoga Pak Yosep dengan calon istri itu menjadi samawa, sakinah, mawadah, warahmah, dan langsung diberikan keturunan ya. Amin. Oke. Oh, jadi ternyata Mas Yosep nih, dia punya penghasilan, bekerja jauh-jauh ke Grogol untuk menafkahi istrinya. Jadi ketika udah nikah nanti rumahnya udah ada gitu. Ya rencananya. Oh, kalau misalkan boleh saya tanya nih, istrinya orang mana Mas? Orang Palembang Orang Palembang. Berarti nanti dibawa, dibawa ke. berarti bisa jadi Mas Yosep ini idaman para mertua karena menjamin anaknya kan, gitu, menjamin anaknya. Ya bolehlah untuk saat ini kita misalkan mengontrak, tapi kan kita tahu kontrakan, angsuran sama aja kayak kita ngambil rumah kan ya. Benar. Tapi kalau kita ngambil rumah, seberapapun cicilan akan menjadi milik kita. Ya, Gitu. benar. Oke, berarti sebetulnya ini kaum milenial kita harus mencontoh Mas Yosep nih. Jadi dengan penghasilan yang tidak kecil juga, tidak gede juga, tapi dia berani untuk mengambil keputusan mengambil rumah. Gitu. Nah, terus saran Mas Yosep nih bagi anak-anak muda sekarang kan kebanyakan punya duit atau punya gaji itu beli gadget ya. Ya. Nah, kenapa Mas Yosep tidak seperti milenial yang lain? Mungkin kalau untuk gadget yang paling murah aja udah sama aja sama yang mahal lah. Oh, berarti dilihat dari fungsi ya. Prospeknya kan juga bagusan buat beli rumah atau beli tanah gitu. Kenapa prospeknya bagus? Soalnya tiap tahun itu pasti harganya kan naik. Harga naik. Harganya pasti naik. Oke. Nah, harga yang naik itu memang untuk semua perumahan atau yang diketahui oleh Pak Yosep itu bahwa rumah itu akan naik, dapat dari mana informasinya? Kalau rumah akan naik kan dilihat dari lokasinya ya. Lokasinya kan juga sudah sangat-sangat ramai. Kalau dilihat strategis. Ya. Untuk kedepannya itu kayaknya bakalan naik harganya. Naik Dibandingkan kalau misalnya kita beli gadget pasti akan turun harganya ya. Dibawa pulang aja udah turun harganya. Oh iya bener. Harganya udah termasuk second. Iya. Tapi sekian-secondnya rumah pasti akan naik harganya ya. Iya. Oke, berarti nanti ini tujuan Pak Yosep menikah nanti tanggal berapa tadi? Tanggal 11. Tanggal 11 Mei? Ya. Oh, berarti tinggal 1 bulan lagi.
Jadi artinya seharusnya kita April ini. April besok. ini. Dikira saya 11 Mei, ternyata Ini ada sekarang, undangannya, Mas. sekarang tanggal 5. Berarti sekarang lagi masa-masa pusing nih Ya, biasanya. ini masa-masa cuti. Oh, masa-masa itu. Tapi bisa ya membagi waktu antara kepentingan pribadi nih, perusahaan, dan memang untuk keluarga kelak gitu ya, Mas Iya. Yosep ya. Ya. Iya, oke. Berarti, nah ini salah satu contoh milenial yang sangat peduli nih. Dia menikah dari hasil gaji yang sudah diperoleh dari bekerja tuh, kemudian dia ambil rumah dan menjamin bahwa nanti calon istri saya itu sudah tidak perlu lagi kehujanan ya, Ya. tidak perlu lagi kepanasan dengan cara beli rumah. Ya, gila, ini luar biasa. Ini pasti akan dibalas lah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga ya tadilah niat yang ada di Pak Yosep ini bisa menjadi sakinah, mawadah, dan warohmah. Amin. Nah, ngomong-ngomong tadi kita berbicara Badak Perkasa Group, nanti kita akan kasih merchandise nih Pak Yosep. Ya. Jadi kayak semacam power bank. Nah, power bank ini ada logo Badaknya, biar nanti Mas Yosep inget nih bahwa saya pernah ngambil rumah di Badak Perkasa Group, khususnya perumahan Tridaksa Village 2. Ya. Mana? Boleh, ada nggak? Nah, ini ya. Ini silahkan dibuka nih Pak Yosep. Bahwa ini, nah, powerbanknya ada logonya. Gitu. Pernah kepikiran nggak kenapa logonya Badak? Nggak. Nah, kalau logo Badak itu biasanya nyeruduk. Kita bercanda. Badak itu filosofinya sangat besar filosofinya. Jadi Badak Perkasa ini boleh dilihatin nanti ke depan kamera, ke depan pemirsa. Nah, jadi nanti semoga kebaikan yang ada di Badak itu bisa juga tertular di kehidupan sehari-harinya Pak Yosep. Amin. Gitu. Nah, kemudian pesan terakhir nih Pak Yosep untuk anak muda sekarang, apakah mengambil rumah nanti atau cocok tahun ini? Kalau bisa tahun ini ya langsung ambil saja. Dijalanin langsung aja, nggak usah banyakan mikir. Oke. Ingat yang ada badaknya. Iya. Ya, berarti harus langsung dijalanin, kita punya planning ya. Kemudian tidak banyak mikir. Emang sih Iya. kebanyakan kan anak muda banyak mikir ya. Iya, Wah, takut kebanyakan saya mikir. angsurannya nggak kebayar nih, seperti itu. Tapi insya Allah seperti Mas Yosep, jalanin aja dulu. Iya. Toh nanti kemudahan itu akan datang dari mana saja. Apalagi kalau udah menikah, doa istri, ya nggak? Iya. Sangat mujarab. Sekarang kalau misalkan makan ada yang nyediain. Kalau dulu paling kuarter ya nggak Mas ya? Nah, kalau sekarang alhamdulillah sudah menikah tanggal 11 April 11 nanti. April. Kita kembali doakan kembali semoga Pak Yosep sakinah, mawadah, dan warohmah. Oke, mungkin itu saja dari kami tim Markom dengan saya Dimas Permana dari Badak Perkasa Group dengan Pak Yosep. Semoga bisa menginspirasi kita semua bahwa untuk mengambil rumah tidak perlu lama-lama dan nggak perlu banyak mikir. Gitu. Oke, terima kasih. Ada lagi Pak Yosep pesan? Cukup? Cukup. Baik, jika cukup, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk interview bersama kami dari tim Markom. Semoga dilancarkan usahanya. Amin. Amin.